Di era digital ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang tak terbatas. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang pendidikan, status ekonomi, atau kapasitas intelektual, bisa bersuara dengan bebas. Namun, kebebasan ini seringkali menyingkap kenyataan pahit, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sebagian masyarakat, yang terlihat jelas dari cara mereka berinteraksi di dunia maya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Setiap hari, beranda media sosial dipenuhi dengan komentar-komentar yang jauh dari etika, penuh hujatan, bahkan tak jarang diwarnai dengan kebodohan yang disengaja. Fenomena ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga cerminan dari masalah yang lebih dalam. Rendahnya SDM, yang tampak dalam bentuk minimnya kemampuan berpikir kritis, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kesadaran untuk memverifikasi informasi, menjadi faktor utama penyebab riuh rendahnya media sosial. Sebagai contoh, berita-berita hoaks dengan mudah menyebar bak api yang menyambar jerami kering. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung membagikan informasi yang belum tentu benar. Mereka bereaksi dengan emosi, mengabaikan logika, dan enggan untuk melakukan pengecekan sederhana. Akibatnya, konflik maya pun tercipta, saling tuduh, saling hina, hingga melahirkan kebencian yang meluas. Tak hanya itu, konten-konten yang dangkal justru sering menjadi viral, sementara informasi yang mendidik sering tenggelam. Banyak pengguna media sosial lebih memilih mengikuti sensasi ketimbang substansi. Fenomena ini menggambarkan rendahnya kapasitas untuk memilah mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Para kreator konten pun akhirnya mengikuti arus, menciptakan konten kontroversial demi memenuhi selera pasar yang kurang teredukasi. Di balik layar, perilaku ini memiliki akar yang kompleks. Pendidikan yang belum merata, kebiasaan membaca yang rendah, hingga pola pikir instan yang terbentuk dari lingkungan, semuanya berkontribusi. Akibatnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana berbagi pengetahuan justru sering berubah menjadi arena pertempuran komentar, penyebaran fitnah, dan panggung drama murahan. Padahal, kualitas SDM sangat menentukan arah kemajuan bangsa. Di negara-negara maju, media sosial sering dimanfaatkan untuk membangun jejaring, bertukar ide, dan memperluas wawasan. Sementara di tempat di mana SDM masih rendah, media sosial justru lebih sering digunakan untuk menyebarkan kebencian, konten tidak bermutu, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa manfaat. Jika fenomena ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin media sosial akan menjadi cermin yang memperburuk wajah masyarakat, bukan memperbaikinya. Diperlukan upaya serius, mulai dari peningkatan literasi digital, pembiasaan berpikir kritis sejak dini, hingga penegakan aturan yang tegas terhadap penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Namun, perubahan tidak akan terjadi jika hanya mengandalkan pemerintah atau platform media sosial. Kesadaran individu adalah kunci. Setiap pengguna harus mampu mengontrol dirinya, memilah informasi, menahan diri dari komentar yang merusak, serta menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkembang, bukan untuk merendahkan. Media sosial adalah cermin. Apa yang kita lihat di dalamnya adalah pantulan dari kualitas diri kita sebagai masyarakat. Jika kita ingin melihat cermin itu memantulkan citra yang lebih baik, maka peningkatan SDM harus menjadi prioritas utama. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi ilmu, gagasan, dan kreativitas. Namun, di Indonesia, seringkali media sosial berubah menjadi pasar malam yang riuh, penuh teriakan, gosip, drama murahan, dan kadang, tipu-tipu yang dibungkus rapi. Di tengah keramaian itu, lahirlah fenomena, SDM rendah menjadi raja. Setiap hari, trending topik dipenuhi oleh hal-hal yang membuat orang geleng-geleng kepala. Seseorang bisa viral hanya karena joget di jalan raya mengganggu lalu lintas, atau karena memamerkan kekayaan palsu. Sementara itu, konten edukasi yang seharusnya bermanfaat sering terpinggirkan, kalah pamor dengan konten berisi sensasi. Budaya komentar tanpa otak. Scroll sedikit di kolom komentar sebuah berita, kita akan disambut oleh lautan kata-kata kasar. Ada yang menghina fisik, ada yang menyerang keluarga,
bahkan ada yang mengutuk tanpa tahu duduk perkara. Misalnya, saat kasus viral seorang guru menegur murid, warganet terbagi menjadi dua kubu, pro dan kontra yang sama-sama beringas. Tidak ada ruang untuk diskusi sehat, yang ada hanyalah adu mulut yang penuh emosi. Hoaks yang laris manis, berita bohong selalu laku keras. Sebab, banyak orang lebih suka percaya pada yang membuat mereka marah daripada yang membuat mereka berpikir. Contoh nyata, saat isu-isu politik atau kesehatan beredar, informasi yang tidak jelas sumbernya justru paling cepat menyebar. Bahkan, ada yang rela memaki, menyebarkan, dan memprovokasi, padahal belum membaca berita sampai tuntas. Konten dangkal, viral tanpa akal. Fenomena pria boti di TikTok adalah salah satu contoh nyata. Mereka tampil dengan gaya yang berlebihan, mengundang hujatan sekaligus tawa. Ironisnya, semakin banyak yang menghujat, semakin terkenal mereka. Begitulah algoritma media sosial bekerja, semakin gaduh, semakin naik. Disinilah terlihat bagaimana rendahnya literasi membuat orang tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi bagian dari promosi gratis. Drama murahan jadi konsumsi harian. Setiap hari selalu ada drama baru, entah selebgram yang berantem, artis yang cerai, atau perseteruan tidak jelas antara influencer A dan B. Masyarakat ikut terhanyut, seolah-olah hidup mereka bergantung pada cerita itu. Mereka lupa, semua itu hanyalah konten untuk meraup cuan. Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Rendahnya SDM di masyarakat tidak terlepas dari pendidikan yang belum merata, budaya membaca yang rendah, gaya hidup instan, kurangnya literasi digital. Akibatnya, media sosial yang seharusnya jadi sarana belajar justru jadi ajang pamer kebodohan massal. Saatnya berkaca, media sosial adalah cermin. Jika yang kita lihat di sana hanyalah kegaduhan, kebodohan, dan hujatan, itu berarti ada yang salah dengan kita sebagai masyarakat. Perbaikan SDM bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika tidak, media sosial akan terus menjadi kolam tempat yang paling berisik selalu menang, sementara yang pintar dan bijak perlahan memilih diam. Di era ini, viral lebih penting daripada benar, sensasi lebih laku daripada substansi. Jika kita tidak ingin terus terjebak dalam lingkaran ini, pendidikan dan literasi digital harus diperkuat. Karena pada akhirnya, media sosial hanyalah cermin. Jika kita melihat kebodohan di dalamnya, itu berarti kebodohan itu ada pada kita. Jika kita ingin melihat media sosial yang sehat, maka peningkatan SDM harus menjadi prioritas. Literasi digital harus diajarkan sejak dini, budaya membaca harus ditanamkan, dan masyarakat harus diajak berpikir kritis. Karena jika tidak, yang viral akan selalu yang bising, dan kebodohan kolektif akan terus menjadi tontonan gratis. Media sosial adalah cermin. Jika ingin melihat pantulan yang lebih baik, kita harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.